Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai intent dalam pengembangan aplikasi mobile. Ya, sedikit teori mengenai intent. Intent bisa dikatakan sebuah jembatan yang menghubungkan interaksi antar activity di aplikasi Android. Maksudnya, di sini intent berfungsi untuk komunikasi antar layout ya atau antar activity. Di mana kita tahu activity itu adalah halaman dari program yang akan kita buat. Misalkan kalau ada halaman login, halaman beranda, artinya akan ada dua activity. Nah, di sini kita akan berbicara bagaimana interaksi antara activity tersebut menggunakan intent. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Atau juga bisa dikatakan intent dapat membawa dan mengirimkan data ke activity lain, bahkan ke aplikasi lain. Jadi nanti intent juga bisa digunakan bukan hanya untuk komunikasi antar activity dalam sebuah program ataupun aplikasi, namun juga bisa untuk antar aplikasi yang berbeda. Misalkan antara aplikasi kita dengan aplikasi yang lain. Ya, bisa ke kamera mungkin, bisa ke kontak mungkin. Nah, itu bisa. Nah, intinya intent merupakan mekanisme untuk melakukan sebuah action dan komunikasi antar komponen aplikasi. Ya, itu definisinya. Berikutnya, untuk contoh ya, ini hanya contoh gambar saja di mana nanti misalkan nih ada aplikasi namanya belajar internet atau belajar intent, sorry, belajar intent. Nah, di sini kalau kita klik tombol berpindah halaman, dia akan pindah ke halaman yang berbeda. Nah, itu sudah komunikasi antar activity. Nah, intent sendiri terbagi menjadi dua, yaitu implisit dan eksplisit. Kalau intent implisit di sini berfungsi untuk melakukan perpindahan activity atau halaman ke aplikasi internal smartphone kita. Seperti yang saya bilang, aplikasi kita bisa membuka kamera. Nah, itu kan sudah dua aplikasi internal yang berbeda ya. Jadi itu namanya intent implisit. Nah, kalau intent eksplisit dia berpindah activity ya atau antar halaman di aplikasi kita. Seperti tadi halaman login, jika diklik tombol login dia pindah ke halaman beranda. Nah, itu namanya explicit intent. Nah, pada praktek ini kita akan belajar mengenai intent eksplisit. Jadi kita hanya berbicara bagaimana antar activity di aplikasi kita itu bisa saling komunikasi. Baik, kita langsung praktekkan saja dan di sini saya akan coba mengulang kembali praktek kita minggu lalu sehingga bagi yang tertinggal masih bisa memahami dari video yang ini. Namun ada sedikit tambahan untuk materi kita di video kali ini. Kita buka Android Studio-nya, kemudian kita buat project baru atau nanti Anda bisa gunakan project yang lama. Namun di sini saya secara cepat saja nanti mengulang ya, mengoding project yang baru seperti project kita sebelumnya. Ya, kita pilih empty activity, next. Nama aplikasinya bisa kita contohkan praktek intent. Tempat penyimpanan silakan disesuaikan. Bahasa Java saya gunakan API masih 21 ya, Android 5.0. Jika sudah finish, ya, kita tunggu loading Gradle-nya. Ya, untuk loading ini ya menyesuaikan internet kita ya. Jadi kalau lambat ya mungkin agak lama, namun kalau koneksi internet cepat ya akan lebih cepat dari ini biasanya. Baik, sudah selesai ya punya saya di sini. Nah, kita akan coba mengulang membuat form ataupun layout ataupun activity pada video sebelumnya, tapi dengan cepat saja dan beberapa tambahan. Baik, tambahan pertama adalah coba kita lihat dulu folder resource, kemudian ada folder values, ada file string.xml. Saya klik dua kali. Nah,
String.xml ini akan berisi teks-teks yang kita akan deklarasikan satu kali, namun akan bisa digunakan berulang kali. Yang akan dipanggil nanti adalah nama stringnya, ya seperti ini, app name, dan ini adalah isi yang akan ditampilkan pada saat string ini dipanggil. Nah, saya akan coba contohkan untuk beberapa string baru ya, yang nanti akan kita panggil untuk aplikasi yang mau kita buat. Baik, contoh, buka kurung string name, misalkan hint user. Teksnya kalau kita panggil hint user, username misalkan. Kita buat lagi string hint password. Jika dipanggil nanti akan menampilkan tulisan password. Dan lagi ya, string hint rpw ya, repeat password maksudnya. Udah deh ya, ini contoh aja ya. Baik, kita membuat 3 string yang nanti kalau kita panggil akan menampilkan isi dari string tersebut ya. Jadi ini sedikit berbeda tekniknya. Baik, kita kembali ke layout, kemudian activity main. Ya, saya gunakan kode dulu ya. Oke, cepat saja. Kita ingat, saya akan ganti dulu constraint layout menjadi linear layout. Seperti ini caranya. Karena dia linear layout, artinya harus ada orientation. Kita ingat vertikal. Kita nggak butuh view ya, atau sorry nggak butuh text view. Saya hapus dulu. Dan saya akan mulai dari edit. Ya, kita lihat pakai split ya. Oke. Ya. Baik, kita mulai dari edit text, match parent, wrap content, kemudian hint. Nah, ini minggu lalu atau di video sebelumnya saya langsung menuliskan username di sini ya. Nah, tadi karena kita menggunakan string, jadi kita tidak mengetikkan teksnya langsung di sini, namun kita panggil stringnya. Ya, add string. Kita cari di sini ada hint user. Jadi kita tidak langsung menuliskan username, namun kita memanggil string yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, kita lanjut. Edit text, match parent, wrap content, kemudian hint. Tadi kita sudah buat juga hint pw, hint password. Kita buat lagi match parent, wrap content, hint string hint rpw, repeat password. Seperti ini ya. Jadi ketiga edit text sekarang kita menggunakan string dalam hintnya, jadi tidak langsung menuliskan username, password ataupun ulangi password. Nah, ini terlihat di previewnya ya. Kita lihat di sini sudah memanggil teksnya. Baik, kita lanjut lagi radio group, match parent, wrap content, kemudian ini jangan ditutup dulu ya, kita tutup pakai tutup sementara. Kemudian di dalam sini ada radio button, match parent, wrap content ya, teksnya. Nah, ini kita masih buat manual saja dulu ya, laki-laki. Kemudian radio button yang kedua, match parent, wrap content, teksnya perempuan. Ini kurang lebih. Terakhir kita tambahkan buttonnya, button, parent, web content, kemudian text, sign up. Ya, minggu lalu kita berhenti di sini ya. Jadi membuat aplikasi sampai dengan menampilkan edit text, radio button, dan buttonnya. Nah, tambahannya di sini nanti, jadi akan ada event yang akan kita berikan di button. Karena logikanya, pada saat kita menekan tombol sign up, dia akan pindah ke halaman berikutnya.
Nah, nanti kita akan buat halaman berikutnya. Namun secara logiknya berarti di sini nanti akan ada tambahan ya, tambahan event pada saat diklik. Oke. Ya. Kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi teknik ini bisa dikatakan terbalik ya. Jadi kita memanggil eventnya dulu, memanggil metodenya dulu, baru nanti kita buat metodenya. Nah, namun sebenarnya sih bisa juga menggunakan teknik membuat metodenya dulu, baru dipanggil metodenya melalui event di sini. Nah, eventnya adalah on click, karena pada saat button itu diklik, ya, dia akan pindah halaman. Nah, on clicknya di sini adalah nama metode nanti. Misalkan nama metodenya beri nama, ya. Oh jangan deh, kita kasih nama metodenya pindah halaman gitu ya. Nah, di sini pindah halamannya masih berwarna merah kalau di tempat saya, dan ini menandakan ada kesalahan atau error ya, karena di sini tidak punya metode pindah halaman nih, jadi harus dibuat terlebih dahulu ya, intinya seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ke sini, kita akan coba membuat dulu halaman berikutnya. Jadi ini satu halaman ya, atau satu activity. Jadi selesai. Nah, kita akan buat activity pada saat klik sign up-nya diklik ya. Kemudian dia pindah ke halaman berikutnya. Untuk membuat activity yang baru, kita tinggal klik kanan saja, folder Java boleh. Kemudian new, pilih activity, pilih empty activity ya. Saya ulangi, Java new activity empty activity. Dia akan minta apa nama activity-nya, misalkan welcome activity ya. Di sini langsung akan tergenerate layout filenya ya, ataupun XML-nya. Jadi di sini nanti pada saat Java-nya terbentuk, otomatis layoutnya juga tergenerate sehingga dapat dua file. Namanya welcome activity di Java, untuk di layoutnya activity underscore welcome ya. Source-nya Java, finish. Sudah terbentuk ya di sini punya saya activity welcome dan welcome activity, jadi satu pasang. Baik, kita akan coba buat dulu halaman welcome-nya. Di sini masih kosong, kalau kita lihat ya, tidak ada isinya. Kita buat yang sederhana saja dulu untuk menandakan bisa pindah halaman. Kita buat di sini seperti biasa, kemarin ganti linear layout, orientation-nya kita buat vertikal. Dalam halamannya kita buat saja sebuah text view, text parent, web content. Kita buat saja teks selamat datang. Nah, ini ya, ini cuma contoh lah, yang penting nanti bisa lihat ya hasilnya bahwa halamannya bisa berpindah. Baik, selesai yang ini, kita kembali lagi ke activity main. Nah, jadi ini adalah metode yang seharusnya dipanggil namun belum dibuat. Jadi kita gunakan teknik seperti ini untuk di generate secara otomatis. Anda arahkan kursor ya, terserah sebenarnya di bagian mana, yang penting masih di ranahnya teks pindah halaman ini. Kemudian akan tampil lampu warna merah di sini terlihat. Kemudian Anda pilih tanda panah ke bawahnya. Kemudian pilih menu ini, create pindah halaman view in main activity. Jadi dia akan membuatkan secara otomatis sebuah pindah halaman dalam kurung view ya di dalam main activity Java-nya. Nah, kita coba klik seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya yang tergenerate tadi. Kalau ini tidak kita buat dengan cara tadi, artinya kita harus buat terlebih dahulu ya, diketik manual, baru nanti bisa dipanggil melalui sini. Nah, lihat sekarang tidak error lagi ya, karena sudah dibuatkan metodenya. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Kita kembali ke main activity di Java. Nah, sebenarnya di sini kita akan bermain intentnya. Kita coba. Nah, mudah sekali sebetulnya membuat intent, hanya butuh dua baris kode. Kita coba. Pertama,
ketik I besar N ya. Nah, di sini sudah terlihat ada intent Android content. Biasakan Anda memilih ini ya dengan enter. Jangan diketik manual karena terkadang Anda tidak mengimpor secara otomatis android.contentnya. Oke, sebagai contoh ya, saya lihatkan dulu import bagian sini. Di sini belum ada intent. Namun kalau saya kontrol spasi, kemudian pilih intent Android content, saya enter, ya secara otomatis ini akan tergenerate ya. Ada Android content intent. Saya lanjut lagi, intent ya, di sini intent, kemudian sama dengan new intent seperti ini. Nah, intent ini akan berpindah dari halaman mana ke mana. Kalau kita lihat ini kan akan berpindah dari main activity .this, maksudnya adalah halaman ini pindah ke welcome activity .class ya. Kalau kita lihat di sini ada teks yang secara otomatis tampil ya, package konteks. Jadi ini tidak diketik manual, namun pada saat Anda menyelesaikan satu baris kode ini akan otomatis tergenerate sendiri. Jadi biarkan saja. Baris kedua, start activity, S-nya kecil ya. Kemudian panggil intent. Ya, seperti ini. Jadi hanya dua baris ini saja untuk penggunaan intent. Pertama, metode ini berasal dari tombol apa ataupun dari komponen apa ya, dengan nama apa. Kemudian isikan dua baris perintah ini, intent pindah dari main activity ke welcome activity. Selesai untuk pengkodingan. Kita akan coba melihat hasilnya. Kita build, kemudian kita build APK. Kita tunggu sebentar. Ya, selesai ya, APK selesai. Kita lihat filenya appdebug.apk ya. Kita coba install melalui BlueStack ataupun emulator lain punya Anda, ataupun ke handphone langsung bisa. Saya install ini ya, namanya praktek intent. Nah, kita coba username Yuri misalkan, passwordnya 123, ulangi password 123, laki-laki. Nah, saya klik tombol sign up, pindah ke halaman selamat data. Nah, seperti itulah intent ya, kurang lebih prakteknya. Semoga bisa dipahami dan saya harapkan ini bisa menjadi dasar Anda untuk membuat ataupun menerapkan wireframe tentang profil perusahaan yang saya minta di Spada. Oke, selamat mengerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.